tutup. Berapa tadi komposisi? Ini 10 buah. 20 kemarin. Oh, 20 buah. Seperempat kilo, seperempat kilo. Terus 10 tutup. Blender ada Blender. satu. Masukkan di sini. Difermentasi ya? Iya. Nah, ini difermentasi. Jadinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada. Hari ini saya pengen buat video di sela-sela kesibukan saya yang benar udah mulai padat nih ya, karena selesai libur cuti kemarin, jadi udah mulai masuk kerja lagi. Coba nanti di kolom komentar yang di kandangnya terkena wabah, bisa dikatakan entah itu penyakit, kalau namanya orang Jawa itu namanya penyakit aratan. Ciri-cirinya dia lemes-lemes, gak mau makan, akhirnya mukanya bengep terus mati, bengep biru. Nah, itu sejenis flu burung atau bisa disebut juga aratan. Berkaitan dengan hal itu rekan-rekan, sebenarnya kemarin kalau mau saya buat sistematis videonya bisa diedit bagus sih, cuma karena kemarin lagi fokus jadi nggak sempat kepikiran. Karena jujur saya katakan sekali lagi, kalau saya ya apa adanya. Kalau kemarin ada yang mati ya bilang saya ada yang mati. Nih, ini sebagian ini ada yang mati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa yang mati ya? 5, 6, 7, terus 8, 9, 10. Ada yang mati total itu keseluruhan 20 ekor dari hampir 200 induk ya. 200 induk Bos ya. Ada 200 induk. Nah, rekan-rekan ya, ini pengalaman saya itu ya, makanya saya bicara apa yang mahal itu pengalaman, yang pahit itu pengalaman, penting. Karena apa? Strategi saya nanti saya akan jelaskan bahwa kenapa kok saya pakai langkah itu, karena berangkat dari pengalaman. Dan alhamdulillah ya ini masih dikasih sisa atau cuma sama Gusti Allah cuma diambil 20 ekor induk. Gak masalah, bagi saya itu wajar. Karena kenapa kok saya bilang wajar, ini dari teman-teman saya ini, waduh, padahal dia udah pakai aplikasi vaksin rutin loh ya. Kemungkinan saya nggak ngerti lagi nih nanti orderan bulan 3 Februari nanti mencukupi nggak permintaan DOC yang ada di peternak muda ini dengan induk-induk dari kawan-kawan kita kemarin. Tapi jenisnya bukan ini loh ya, jenis-jenis KUB. Kan memang kebanyakan yang permintaan di pasar itu KUB. Jadi ya KUB dari kawan kita pasarkan. Nah, alhamdulillahnya, entah itu saya nggak mau menyombongkan, entah itu genetik ayamnya kita yang real buatan kita dengan persilangan genetik kita ini, alhamdulillahnya ya kalau untuk saat ini alhamdulillah masih cukup kuat. Di samping itu saya akan membahas kenapa saya tidak pakai obat sama sekali untuk menangani hama itu. Apa? Nah, mari kita lihat saya pakai apa dan caranya bagaimana. Rekan-rekan bisa aplikasikan di rumah. Semoga ini tidak telat. Dan semoga ini cara ini juga tidak terpakai. Maksudnya apa? Kalau cara ini terpakai berarti di kandang rekan-rekan kena teraratan. Jadi maksudnya semoga ini tidak terpakai cara ini dan nggak telat. Maksudnya yang baru mau keserang jadi sudah menonton video ini. Jadi kita lihat dulu apa yang perlu kita siapkan dengan cara-caranya. Oke, cus. Nah, ini yang kangen sama bosmu nendi. Nah, bapak kemana? Nah, ini bapak ada di sini. Cuma memang ya karena kemarin sibuk persiapan jadi banyak nggak munculnya, banyak nggak duet bareng juga buat video. Jadi apa-apa saja yang ini perlu rekan-rekan sediakan di rumah. Yang pertama yaitu bos, kau pinggir kono bos, Amit. Nah, kau belakang kono kau belakang dhisik. Oh, ini. Oh, ini. Ini M21. M21. Fungsinya jelas untuk menekan amonia, mengurai dasar ini. Terus rodalon, disinfektan karena Sanivir Plus mulai mahal. Susah juga. Mahal, susah sih San. Rodalon lebih murah. Susah, nah, itu Esen buat mancing.
biasa M4 peternakan. Terus ini untuk semprot-semprotnya Fastag kombinasi ya. Kombinasi dengan Rodalon Fastag. Nah, ini paling asing rekan-rekan. Ini adalah bubuk belerang. Bubuk belerang ini nanti aplikasinya nanti saya jelaskan di sana. Ini untuk pengasapan kita untuk mengusir nyamuk. Kadang karena penyakit juga datang dari nyamuk gigit penyakit gigit ayam yang punya tetangga penyakitan, akhirnya mencelok ayam itu jadi nular. Nah, terus vitamin ini nanti aplikasinya kombinasi dengan ini. Ini pemberian sore menjelang malam, ini pagi harinya. Ya. Dan kok Mas obatnya mana kok cuma vitamin? Ini berangkat dari pengalaman ayam Arab yang kiriman dari Jawa yang mati karena kata breedernya yang di sana belikan apa mbiyen ke trimisin lah, tetaklor lah, terus maladek dan sebagainya lah. Malah kematiannya seperti didorong. Jadi angka kematiannya sehari bisa 20, 30. Saya terinspirasi juga dengan adanya virus corona ini yang katanya emang apa cocok dokter Rita kayak bener wes vitamin mangan bener. Jadi saya aplikasikan gini rekan-rekan. Caranya saya adalah kenapa saya tidak aplikasikan obat-obatan ketika mulai keserang aratan atau flu burung. Saya berkaca dari pengalaman saya yang saya ceritakan tadi. Akhirnya saya dompleng ayam saya itu dengan vitamin. Walaupun di sini trimisin utuh nih. Bapak saya beli nggak saya bolehin. Nah, nggak, ini masih utuh. Karena setelah hajatan itu saya udah kerasa ini harus sedia vitamin karena ayam habis stres keadaan down. Jadi kemarin ceritanya kenapa kok bisa kena aratan? Pertama yaitu sudah kuasa Tuhan. Mungkin indikasinya saya adalah pertama ayam itu stres karena habis acara kemarin orang banyak. Terus setelah selesai acara hujan. Wah, hujannya terus-terusan, tiap hari hujan, siang malam, dan ternyata ayam di tetangga sudah pada habis semua. Akhirnya nyalur, bahkan dari kandang kawan kita juga matinya udah nggak karuan, mati banyak bener. Akhirnya pertama saya aplikasikan ini Vita Stress. Vita Stress ini penggunaannya gimana Mas? Saya puasakan mulai jam 12 siang, beduk ae, jam 3 nanti kasih ini. Nah, makannya itu sekitar hampir jam 5. Pakan ini tetap pakan biasa, tetapi ramuannya waktu saat itu aplikasi bawang putih jahe. Tapi masih ada penurunan kematian. Jadi ada kadang seling 1 hari nggak mati, besok mati 1, begitu bos ya. Nah terus, jadi ini lagi penemuan. Ini bapak menemukan mengkudu. Ini mengkudu, terus temulawak, ini jahe, gula merah. Campur dengan EM4. Ini aplikasinya gimana bos? Aplikasinya ya blender semua, total blender semua. Terus setelah di blender semua baru dicampur ini. Dicampur E4 terus. Kalau misal kita kayak kemarin ini ya, 1/4 kilo. Kalau ini banyak nggak apa-apa ini. Mengkudu banyak Pak. Kemarin ada 20 buah. Kemarin blender semua 1/4 kilo. Ini kemarin pakai 10 tutupnya ini. Oh 10 tutup. Berapa tadi komposisi? Ini 10 buah. 20 kemarin. Oh 20 buah. 1/4 kilo. Terus 10 tutup. Blender ada satu. Masukkan di sini. Difermentasi ya? Iya. Nah ini difermentasi. Jadinya seperti ini. Wah, nah inilah yang alhamdulillah ini sudah hari keberapa tingkat kematian enggak ini malah udah mandek ke hari keberapa? Hari keempat ya. Nah, indikasinya rekan-rekan kapan sih musim aratan itu berakhir ya? Ini tidak mendahului Tuhan, tapi kadang semua itu ada indikasi, ada tanda-tandanya kok. Bukan kok kepiye ngono bukan, maksudnya ada tanda-tandanya. Ini sudah hari keempat hari kelima ini dan tidak ada yang ayam yang murung dan tidak ada ayam yang mati. Berarti ini mempan. Kok kenapa Mas sampai bagikan? Ya itu tadi lah namanya kita. Nah iya kalau berbagi kebaikan kan ya nanti saya dapat bagian. Karena rezeki itu nggak muluk-muluk dengan saya berhasil di ayam. Banyak sumbernya lah.
sehat juga rezeki. Nah ini saya bagikan kepada rekan-rekan supaya tidak terjadi. Dan ini pun berdasarkan pengalaman real. Saya tidak mau membagikan yang nggak real lah. Kayak ya saya ceritakan mati sekian, penanganan saya apa ini. Di samping itu memang hampir setiap sore pada masa serangan Rodalon Fastak tetap kita campurkan, kita semprotkan. Dan juga efek ini mas, yang paling penting apa nih bos? Kalau kita pakai ini efek penurunan telur dalam posisi seperti itu kan ada yang masih sehat benar. Ya, kalau kita gencer pakai obat-obat yang seperti itu pasti nurun. Pakai obat-obat yang macam trimis dan sebagainya. Gitu. Kalau pakai ini alhamdulillah kan enggak itu. Ya. Nah itu keuntungannya itu. Di samping itu kalau fermentasi ini nggak harus dalam masa-masa penyakitan gitu. Ya untuk pencegahan dan sebagainya kan bisa aplikasi 2 kali itu kan untuk ya kekebalan dasarnya bagus juga. Sebulan 2 kali. Karena begini rekan-rekan, bolehkah saya mengatakan karena rekan-rekan kalau begitu untung dong mas bisnis DOC enggak? Sebenarnya sama aja. Justru resiko terbesar adalah melihara induk. Karena siklusnya bisa tahunan melihara induk itu. Beda dengan melihara pembesaran. Kalau melihara pembesaran siklusnya itu paling lama 3 bulan. Itu resikonya tuh besar induk. Resiko nanti nggak netes, resiko aratan belum. Karena gini, kondisi sehat ayam selama bertahun-tahun resikonya akan lebih kecil dengan kondisi ayam pembesaran yang paling maksimal cuma 3 bulan. Makanya kok berangkat dari pengalaman, kenapa saya tidak pakai obat-obatan, saya aplikasinya hanya pakai vaksin ini. Ya silakan rekan-rekan modifikasi, selagi itu kita herbal insya Allah tidak ada efek. Ya, nggak ngaruh di telur kok. Nah, alhamdulillah telurnya masih dapat berapa persen bos? Ya nyatanya loh ini dari semua itu Koswida kayak medine ora enak 10. Oh berarti sekitar masih dapat 60% ya? Masih dapat 60% dengan kondisi keserang penyakit rekan-rekan. Memang indikasinya aratan itu sehat, tiba-tiba besoknya kukru setelah 2 hari mati kan. Indikasinya seperti itu rekan-rekan. Nyekukru mati. Nah ini akan timbul pertanyaan, bijinya mengkudu larinya kemana mas? Sebagian dipangan. Sebagian kepangan ya? Iya. Sebagian enak sing sisa? Iya. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Nah, bijinya mengkudu ini jadi satu. Kalau rekan-rekan takut ya bisa digecek, disaring nggak apa-apa. Orang bakal tukul yang juru wetenge ayam kan gitu. Jadi aplikasinya rahasianya saya bagikan ini rekan-rekan. Karena kemarin yang rekomendasi obat segala macam yang dia sudah breeder besar di Jawa Timur, dia main layer, dia main Arab, ternyata kan nggak mempan, pakai obat-obatan toko kimia semua nggak mempan. Nah ini kenapa kok ada air gulanya, sudah saya jelaskan bahwa glukosa untuk membalikkan energi, terus vitamin itu tadi gunanya apa untuk kekebalan tubuh dan sebagainya. Sebenarnya itu benar-benar kata Dokter Tita, jaga kekebalan tubuh, jaga kekebalan tubuh. Sekarang gini wes ya, kalau memang vaksin itu ampuh, lah sebenarnya ya coba lah saya sebenarnya riskan ngomong kayak ini. Coba yang sudah aplikasikan vaksin apakah benar-benar bisa menangkal, bukan lagi mencegah, menangkal. Bisa enggak? Nah gitu saya mau tanyakan itu. Kalau memang belum bisa, dan saya kembalikan lagi pertanyaan, bisa enggak obat itu menyembuhkan daripada aratan itu? Sejauh ini memang obat-obatan enggak ada. Tapi dengan ikhtiar kita usaha macam kayak gini ya alhamdulillah mandek. Sebenarnya saya deg-degan rekan-rekan lah, itu induan itu induan selama saya menyilangin itu induan yang paling istimewa karena bodinya besar. Karena yang grade dulu kan banyak yang ngasih masukan, mas ini grade-nya postur tubuh induannya terlalu kecil. Oke, kita modif lagi. Nah ini masuknya kemana? Nah ini masuknya saya akan jelaskan di sini. Kemarin begitu mulai aratan rekan-rekan, saya langsung gerak cepat Amit ya, gombalannya kita. Saya langsung gerak cepat, saya ngelas drum saya belah, saya las untuk tempat pembakaran kayu-kayu dan sekam. Kenapa drum? Karena dia lebih awet hidupnya, nggak boros kayu ketimbang kita di sini. Ya alhamdulillah, ini gunanya saya tabur belerang untuk apa? Untuk ngusir nyamuk. Karena itu tadi saya jelaskan, nyamuk juga berpengaruh. Karena saya kemarin begitu ngelas drum ini, karena bengkelnya dekat rumah, ya pada curhat semua tetangga ini, ayamku habis. Oh lah pantes ayamku juga, istilahnya kalau kata orang Jawa kesabapen lah, mambu, angin ketera angin. Jadi
Memang yang paling aman, kenapa kok banyak kandang ayam potong, ayam petelur itu di tengah sawah, tidak ada pemukiman, yaitu tadi, pertama biar tidak stres, kedua kalau ada aratan dia tidak ada kawan-kawannya sampingnya, itu memang lebih aman. Kalau mau buka besar silahkan, yang daerah terpencil sekalian itu lebih aman. Oke, jadi itu dulur-dulur, nanti kita aplikasikan itu untuk pencegahan tadi. Saya pikir untuk pencegahan bagus di sebulan 2 kali atau seminggu sekali dari fermentasi yang tadi itu. Sebenarnya ditutup 2 hari sudah cukup. Itu tadi Bapak menutupnya cuma sehari semalam, difermentasi bentar. Jadi temulawak di situ ada dan sebagainya. Yang intinya herbal lah. Tadinya saya aplikasi saya masih percaya dengan bawang putih, jahe, karena saya pikir ini kedinginan. Saya pikir kedinginan karena hujan. Memang menurun. Tingkat kematian yang awal itu pertama 4. Saya kasih itu aplikasi itu pernah berhenti, sehari itu berhenti, tapi besok masih kena kecolong 1-2 ekor. Nah, akhirnya kemarin Bapak coba ini. Ya alhamdulillah. Dan saya dalam penanganan aratan kemarin ini saya jelaskan saya tidak pakai obat-obatan sama sekali, macam trimisin, tetakor dan sebagainya. Saran saya kalau untuk ini amoksilin apa jenenge itu lupa saya lah. Pokoknya saran saya jangan pakai obat warung. Karena berangkat dari pengalaman saya malah kayak disengkak nih mati nih. Jadi yang penting minumnya kasih vitamin, ransum pakannya kita olah dengan empon-empon atau obat-obatan alami dari itu tadi, dari alami-alami macam mengkudu dan sebagainya. Oke, begitu dulu. Terima kasih sudah menyimak. Support terus channel kita bersama, saling berbagi. Nanti kalau ada kendala pengalaman silahkan share di kolom komentar. Silahkan tukar pikiran. Yang mungkin kemarin mengalami hal yang sama seperti saya, bagikan kepada rekan-rekan kita. Selagi kita saling berbagi itu tidak ada ruginya. Pokoknya intinya jangan berpikiran kalau saingan. No, jangan seperti itu. Nanti wujudnya rezeki itu nggak dari ayam ini. Kita kenal sama orang jadi saudara, entah kita nanti punya kendala dia bisa bantu, itu sebenarnya sudah rezeki saudara. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah khutbah saya sedikit, semoga bermanfaat ya. Oke dulur, dadah dulu. Dadah dari Sabang sampai Merauke ya. Pokoknya I love you full lah. Semoga ayam kita sehat terus. Karena saya kemarin baru mengalami ini agak down karena trauma dari ayam Arab itu. Jadi ikhtiarnya pokoknya turun bengi terus nggak diang lah pokoknya. Pokoknya selagi kita usahanya maksimal, insya Allah Tuhan kita akan melihat usaha kita. Dan kita pun tidak boleh pasti ini berhasil, enggak. Karena yang menentukan bukan kita. Makanya banyak uji coba yang saya lakukan menggunakan herbal sama Bapak itu Bapak itu rakoni ampuh tenan inisiatif Jos. Kalau ketelatenan untuk maksud yang bersihin kandang dan sebagainya Ibu. Alhamdulillah lah orang tuaku istimewa kabeh wong ya. Kita support, sama-sama support. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa.